melalui Siti Hawalah Adam tadi dirayunya Adam tadi, bang, makanlah buah huldi itu bang, yuk kita tengok buah huldi itu bang, yuk. Nah, kalau bahasa zaman sekarangnya panggilannya ayang beb. Beb, yuk kita tengok yuk beb, penasaran kali aku nengoknya. Nah, akhirnya kenapa? Akhirnya Adam luluh oleh Hawa. Artinya apa? Rayuan perempuan lebih berbahaya dari rayuan setan. Hati-hati lah. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali yang sama-sama kita muliakan Ibu Kepala Sekolah, dan seterusnya yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para Bapak Ibu Majelis Guru yang sampai hari ini masih tetap istiqomah mendidik dan mengajar kita. Mudah-mudahan doakan guru-guru kita semuanya sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang kami sayangi para siswa-siswi yang besar tak diimbau gelar, kecil tak kami sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan kita semua berada dalam sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi yang mulia ini, pagi yang begitu indah ini, Allah masih mencurahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Insya Allah kita selalu mendapatkan hidayah ini dari Allah untuk menuntun kita ke jalan kebenaran, untuk menuntun kita ke jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari seluruh nabi, imam dari seluruh rasul, panutan umat, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di bulan kelahiran beliau, berada di bulan kelahiran beliau, berada pada hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Ini adalah dua keberkahan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua. Pertama, kita berada pada berkahnya hari Jumat. Yang kedua, kita berada pada hari kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi. Maka melalui momentum kelahiran Nabi inilah untuk selalu senantiasa banyak-banyak bersolawat kepada Nabi, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Singkat tapi percaya dan yakinlah dengan solawat itu kita akan disatukan di dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dulu kepada sahabat, almar'u man ahab, kalian akan bersama di dalam surga dengan orang yang kalian cintai. Kata Nabi, kalian cinta dengan aku, maka kalian akan bersama dalam surga dengan aku. Alasan kita bisa masuk surga karena cinta. Kita masuk ke dalam surga karena cinta. Kita masuk ke dalam surga karena cinta Rasul. Maka melalui cinta kepada Rasulullah ini adalah cinta keabadian, cinta yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau ada ini siswi, murid-murid ustadz yang perempuan, datang laki-laki yang masih sekolah menyatakan perasaan aku cinta kepada kalian, jangan percaya,
Itu cinta berarti buaya darat sedang beraksi dia. Tapi cinta yang mendatangkan ketenangan adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada dia adalah cinta yang mendatangkan kebahagiaan, karena dengan cinta kepada dia Allah letakkan kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba Ustaz tanya, mana dulu diciptakan bumi dan langit ini, atau ruh Nabi Muhammad? Ruh Nabi Muhammad kah yang lebih dulu, atau bumi beserta isinya? Pecah kongsi barang sudah. Ada yang bilang bumi beserta isinya, ada yang bilang ruh Nabi Muhammad. Yang lebih dulu diciptakan Allah adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak akan ciptakan langit dan bumi ini kalau tidak karena ruh Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kita. Maka kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sungguh luar biasa. Dulu ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah, sudah dibentuk postur tubuh Nabi Adam. Lalu dalam Al-Quran Allah katakan wa nafakhtu fihi mir ruhihi, kami tiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Masuk ruh ke dalam jasad Nabi Adam, maka bola biji mata Nabi Adam mulai terbuka secara perlahan-lahan. Jadi buka bola mata, yang pertama dilihat Nabi Adam itu adalah tiang arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiangnya itu ada dua. Tiang sebelah kanan ada tulisan Allah yang sangat besar di situ. Lalu dia lihat tiang yang sebelah kiri, nampaklah tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti dan tanda bahwa ruh Nabi Muhammad jauh lebih dulu diciptakan Allah, bahkan dari Adam sekalipun. Memang yang diciptakan menjadi manusia lebih dulu Adam, tapi ruh yang pertama diciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Adam sudah masuk ke dalam surga, ketika berada di dalam surga menikmati keindahan yang tiada tara, maka Nabi Adam pun digelintirkan oleh istrinya. Akhirnya dipaksa oleh istrinya untuk memakan buah khuldi. Setan sudah beraksi masuk ke dalam surga, melobi, merayu, membujuk Nabi Adam. Ternyata Adam tak mempan. Adam katakan tidak, karena Allah sudah melarang jangan mendekati apalagi memakan buah khuldi. Setan, iblis sudah berusaha melobi, merayu Nabi Adam untuk makan itu, tak mempan. Lalu siapa yang dirayu oleh setan? Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Istri Nabi Adam. Melalui Siti Hawa lah Adam tadi dirayunya Adam tadi, bang, makanlah buah khuldi itu bang, yuk kita tengok buah khuldi itu bang, yuk. Nah, kalau bahasa zaman sekarangnya panggilannya ayang beb. Beb, yuk kita tengok, yuk beb, penasaran kali aku nengoknya. Nah, akhirnya kenapa? Akhirnya Adam luluh oleh Hawa. Artinya apa? Rayuan perempuan lebih berbahaya dari rayuan setan. Hati-hatilah. Ya. Nah, jadi ketika Adam sudah dicampakkan Allah dari surga turun ke bumi, lalu Adam 40 tahun lamanya bersujud dalam keadaan menangis meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa perbuatan yang sudah dilanggar. Dan pada akhirnya ketika Nabi Adam sudah membacakan segala macam doa dan istighfar minta ampun,
terakhir Nabi Adam memohon ampunan dosanya itu memakai kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosaku. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad, hapuskan segala silap dan salah dan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Nah, ketika dia menyebut nama Nabi Muhammad, Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan tidak tahu, karena Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin tahu apa alasan Adam itu menyebut nama Muhammad. Hai Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Apakah kau kenal dengan orangnya? Tidak. Apakah kau pernah berjumpa dengan orangnya? Tidak. Lalu kenapa kau pakai nama dia untuk meminta ampun kepadaku? Kata Adam, pertama yang aku lihat di tiang aras sebelah kiri itu adalah nama Muhammad. Aku yakin dan percaya ya Allah, walaupun aku tak pernah melihat Muhammad, walaupun aku tak kenal siapa dia Muhammad, tapi aku yakin dan percaya dia orang yang sangat istimewa di sisi Allah. Dia orang yang sangat spesial di sisi Allah. Sampai-sampai namanya bersanding dengan nama Allah di tiang aras. Inilah hebatnya Nabi Muhammad. Maka enak beruntung kita yang menjadi terpilih menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita ini merayakan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu kelahiran. Beliau lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Dia lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa kelahiran dia kita peringati? Karena kita memperingati lahirnya sosok seorang manusia yang membawa akhlak budi pekerti yang terhebat dan yang termulia di atas muka bumi ini. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, kenapa bangsa itu disebut dengan bangsa jahiliyah? Jahiliyah diambil dari kata dasar jahil, bodoh, bongak. Bodoh dalam arti kata bukan tak pandai berhitung. Ingat, perlu kita ketahui, bangsa Arab pada waktu Nabi Muhammad sebelum dilahirkan adalah bangsa hebat. Bukan bodoh dalam arti kata tak pandai berhitung. Apa pekerjaan orang Arab pada waktu itu? Berdagang ke negeri Syam. Dari benua Arab berdagangnya kemana? Ke Syam. Syam itu adalah Spanyol sekarang. Berarti artinya apa? Orang Arab adalah bisnismen, impor dan ekspor antar benua. Bukan lagi impor dan ekspor antar negara, tapi antar benua. Apakah dia bodoh di situ namanya? Tidak. Lalu kenapa dia disebut jahil? Karena dia bodoh dalam akhlak dan akidah. Sebelum Muhammad lahir, Tuhan orang Arab itu 4. Batu, pokok kayu, lembu, hantu. Batu, hantu, pokok kayu, lembu. 4 inilah Tuhan orang Arab. Pernah dulu orang Arab Badui sebelum Nabi Muhammad lahir, asal hari perayaannya dibuatnya kue patung, kue sebesar-besarnya. Gotong royong orang sekampung tuh buat kue bentuk patung, perutnya buncit. Dibuatnya patung, nanti pas hari perayaan mereka sembah patung tadi sampai lapar. Setelah mereka lapar, dicubitnya Tuhannya sikit-sikit, dimakannya Tuhannya tadi. Kan bodoh namanya tuh. Siap dibuat berhari-hari, capek-capek buat, habis itu dikutilnya sikit-sikit. Habis, ada yang ngutil telinganya, ada yang ngutil hidungnya, ada yang hilang giginya, ada yang pusatnya. Habis Tuhannya dikutilnya, itu tandanya jahil, bodoh. Tuhan kok dimakan.
Itu bangsa itu disebut dengan jahil, bukan jahil dalam ekonomi, tapi jahil dalam akidah. Orang Arab itu kaya-kaya. Kendaraan mereka waktu itu apa? Unta. Kendaraan waktu itu unta, kuda. Kuda zaman sekarang mahal luar biasa. Kuda paling murah, saya tanya sama kawan-kawan yang punya kuda, itu paling murah 70 juta. Itu pun kuda-kuda tua dah, yang udah berkurap. Tua, 70 juta. Kalau yang bagus, yang muda, yang masih kuat, yang larinya kencang, harganya ada yang mencapai 250 juta. Sama dengan harga satu mobil. Zaman Nabi, kendaraan orang kuda. Itu hebatnya. Ekonomi orang Arab itu hebat. Tapi mereka jahil dalam masalah akidah. Mereka tidak lagi mementingkan akhlak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mesti dimerdekakan, mana yang mesti dimuliakan. Sehingga derajat perempuan ketika di bangsa Arab itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sangat hina. Hina derajat perempuan. Tapi lahir Nabi Muhammad, dia angkat derajat perempuan itu setinggi-tingginya. Tapi balik lagi zaman sekarang, makin hari berganti, musim berubah, perempuan itu sendiri yang menjatuhkan derajatnya serendah-rendahnya. Padahal Nabi, kalian makhluk yang spesial, makhluk yang tak terkalahkan di atas dunia ini, makhluk yang terkuat di atas dunia ini, perempuan. Diangkat derajatnya oleh Allah, lalu dia rendahkan lagi derajatnya serendah-rendahnya. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Maka dia diperingati hari lahirnya. Dia termasuk tokoh yang berpengaruh di atas dunia ini. Dia tak punya follower, dia tak punya Instagram, tak punya TikTok, tak punya Facebook, tak punya channel YouTube, tapi followernya jutaan, puluhan juta sampai hari kiamat. Betul apa tidak? Sekarang pastikan anak-anakku sekalian, kalian menjadi follower Nabi Muhammad yang sejati. Kalau kalian follow Ustadz Randi ini jelek, hitam, rugi kalian follow saya. Tapi ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kepada Nabi akan mendatangkan kebahagiaan. Lalu untuk apa kita rayakan hari kelahiran dia? Untuk mencontoh akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad tuh akhlaknya lemah lembut, baik, mudah tersenyum. Itu akhlak keseharian Nabi. Nabi kalau bersalam, sebelum orang yang melepasnya, dia tak akan pernah melepas salamnya itu. Tanda dia menghargai siapapun. Dia berkawan dengan siapapun. Punya sahabat yang paling tua, namanya Abu Bakar. Punya sahabat yang kuat perkasa, namanya Umar. Punya sahabat orang kaya, dermawan, siapa namanya? Punya sahabat yang paling muda, namanya Ali. Semua sektor dia kawani. Dia tak pilih kawan, dan kalau ada lawan pantang tunduk kepala. Itulah prinsip Nabi Muhammad. Muhammad orangnya paling disiplin. Yang paling utama sifat Nabi Muhammad yang paling terkenal adalah jujur. Jujur Nabi Muhammad. Belum dia diangkat menjadi Rasul, orang Arab itu sendiri yang mengangkat, yang memberi gelar kepada Nabi Muhammad. Apa gelarnya? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena dia tak pernah berbohong, tak pernah mengecewakan orang, tak pernah memberikan berita-berita tak jelas kepada orang. Dia tetap mengutamakan kejujuran. Khadijah, istri Nabi,
Ketika Nabi berumur 25 tahun, Nabi dulu bekerja dengan Khadijah. Khadijah ini kan posisinya janda kaya. Oh, ada janda kaya pula lagi. Khadijah umur 40 tahun. Nabi Muhammad tuh kerja dengan Khadijah. Apa pekerjaannya? Berdagang. Yang dijual oleh Nabi itu dagangan Khadijah. Tidak pernah Khadijah menjumpai orang sejujur Nabi Muhammad. Dan tidak pernah Khadijah melihat sosok manusia yang paling sejuk dan seteduh Nabi Muhammad. Sehingga tumbuhlah bulir-bulir cinta di hati Khadijah. Dan pada akhirnya Khadijah menyatakan perasaan suka kepada Muhammad melalui orang lain. Akhirnya menikah. Apakah pakai pacaran dulu? Sekarang saya tanya, coba yang ada pacarnya hari ini, putuskan. Tak ada pacar-pacaran. Karena Nabi dulu tak ada pacar-pacaran. Heboh semua kan? Risau dia. Nah, Nabi kalau suka langsung nikah. Nah, sekarang kalian masih sekolah, masih panjang masa depan. Untuk apa pacar-pacaran? Betul? Nanti malam minggu datang ke rumah, jemput anak orang. Ini yang laki-laki nih. Dijemputnya anak gadis orang, diboncengnya pakai knalpot yang sudah disunat. Pergi ke pasar malam, modal bakso 5.000. Yang bodoh siapa? Perempuan. Kenapa mau? Makanya jangan pernah pacar-pacaran. Kalau suka, selesai sekolah nanti fokus saja dulu. Saya ini ganteng apa tidak? Jelek. Saya jelek, tapi tak pernah pacaran. Dulu waktu sekolah fokus saja sekolah. Karena saya di pesantren. Jarak asrama perempuan dan laki-laki 2 kilometer. Macam mana mau jumpa perempuan? Asal ada perempuan nenek-nenek menjenguk cucunya, itulah yang paling cantik di tempat kami itu. Saking kan menengok santriwati itu susahnya. Jadi tak pernah pacaran, asal menengok perempuan itu jarang sekali. 2 kilometer jarak kami. Dibatasi oleh tembok suci. Jadi itu. Jadi tak pernah pacaran, sekolah saja dulu. Nanti kalau kalian sudah jadi orang, sudah jadi sukses, sudah jadi pengusaha sukses, sudah jadi pegawai, jangankan cewek-cewek macam ini, satu kol diesel pun antri ke kalian. Asal kalian sudah sukses. Ini modal bakso 5.000, itu pun minta ke orang tua. Jangan mau. Fokus saja dulu sekolah. Karena Nabi itu begitu, fokus saja dulu, nanti kalau sudah masanya baru menikah. Nah, Khadijah tadi terkagum kepada Nabi Muhammad karena kejujuran. Kata orang-orang tua kita dulu, kakek nenek moyang kita dulu, kalau sapi atau kerbau yang dipegang apanya? Talinya. Kalau manusia yang dipegang omongannya. Kalau ada orang 10 cakap dia, cuman 1 yang betul, itu orang tak bisa dipegang. 10 cakap dia, 9-nya bohong, 1-nya benar. Maka jangan pernah percaya. Apalagi yang kelas-kelas begini. Oh, ya yang beb, kaulah duniaku, kaulah bulan, kaulah bintang. Besok kalau ada dia macam itu, kalian ambil air minum, semburkan ke mukanya. Tak ada itu. Makanya kejujuranlah yang paling utama. Jujur itu sifat Nabi yang paling bagus, yang paling hebat sifat Nabi jujur. Yang kedua, Nabi memiliki sifat mim date malam waudo panlu malu. Nabi itu pemalu orangnya. Makanya dia berjalan menunduk saja. Kalau ada orang menegur sapa baru tegak kepalanya. Dia orangnya malu. Sangat pemalu Nabi itu. Lalu bagaimana bagi seorang siswa
bagi seorang pelajar kalau tidak menerapkan sifat malu. Bagi siswa, bagi pelajar yang tidak mau menerapkan sifat malu, maka kegagalan sudah menunggu di depan mata. Perlu sifat malu nih anak-anakku. Pertama, malu kalau terlambat. Malu kalau tak buat tugas. Malu kalau tidak disiplin. Malu tadi, budaya malu timbulkan. Makanya malu ini penting. Kalau tak ada budaya malu, maka akan lahirlah penyakit-penyakit yang sangat berserakan pada hari ini. Pelajar kita diserang oleh 3 penyakit. 2 penyakit. Pertama kudis, kedua kurap. Kudis kurang disiplin. Kurap kurang rapi. Karena tak ada budaya malu. Sifat malu inilah yang sangat penting dalam hidup. Malu kalau seandainya mencuri, malu kalau seandainya tak masuk sekolah, malu kalau bolos, malu kalau cabut, malu kalau tidak melaksanakan tugas. Budaya malu ini sangat penting di dunia pelajar ini. Maka sifat Nabi yang paling afdol yang kedua itu adalah malu. Tanamkan budaya malu pada diri kita. Malu kalau sempat tidak membuat tugas, malu kalau ditegur oleh guru, malu kalau berbuat salah. Maka malu inilah yang sangat menyelamatkan kita. Perempuan pun derajat kalian akan terselamatkan kalau punya rasa malu. Ini enggak, perempuan sekarang enggak ada malunya lagi. Dipegangnya handphone, hidup layar, berjoget-joget, tak berbaju. Buka TikTok, coba tengok di TikTok tuh orang-orang berjoget aja semua. Makanya sekarang ustadz-ustadz sudah banyak yang pakai TikTok. Kenapa? Untuk melawan yang tak berbaju itulah. Kami ustadz-ustadz aktif di TikTok supaya bukan menengok yang tak berbaju, untuk melawan yang tak berbaju. Dulu YouTube itu video-video tak baik banyak. Sekarang ceramah berserakan di YouTube tuh dah kalah yang tak berbaju tuh. Target kami ke depannya adalah TikTok. TikTok inilah tempat orang untuk melaksanakan dosa jariah. Ingat anak-anakku perempuan, dosa ada namanya dosa jariah. Udah mati pun kalian, dosanya tetap mengalir. Apa dosanya? Dosanya membuka aurat, diumbar ke orang banyak, ditonton oleh jutaan orang. Mati kalian, masih ditonton orang, foto kalian tak menutup aurat, dosanya tetap mengalir. Ingat, jangan pernah salah gunakan teknologi canggih. Salahkah dia? Tidak. Justru dengan teknologi canggih bisa memudahkan kita dalam bekerja dan belajar. Tapi orang banyak yang salah gunakan teknologi yang canggih, disalah pergunakan. Maka bijaklah bersosial media, bijaklah memakai handphone, bijaklah dalam memakai apapun yang ada pada saat ini. Jangan sampai salah gunakan. Justru dengan kecanggihan ini membuat kita semakin mudah untuk menuntut ilmu. Paham sampai di sini? Paham? Nah, itulah gunanya kita melaksanakan, merayakan Maulid Nabi. Yang kita rayakan ini kelahiran sosok manusia yang paling agung, manusia yang paling berpengaruh, manusia yang paling dicintai umat manusia. Hari ini orang berbondong-bondong datang ke Makkah, pergi umroh, haji, berdesak-desak. Untuk apa? Untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Muhammad itu makamnya di dalam Masjid Nabawi. Disitulah dia disemayamkan, di mana di rumahnya, di situ dia dikuburkan. Dia wafat masih cinta kepada kita. Dia wafat masih peduli dengan kita hari ini. Dia wafat pun dia masih memikirkan nasib kita di masa yang akan datang. Maka jangan pernah berhenti, putuskan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Banyak orang yang tak nikah gara-gara cinta kepada Nabi Muhammad. Salah satunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sampai mati tak menikah. Kenapa dia tak menikah? Pernah ditanya orang, "Wahai Imam Syafi'i, apakah engkau tak mau menikah?" Kata Imam Syafi'i,
sudah tak ada ruang di hatiku cinta kepada makhluk kecuali cintaku hanya untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad. Padahal Imam Syafi'i itu kalau mau dia menikah, tinggal pilih aja perempuan mana yang dia mau nikahi. Pernah dibawa orang, "Hai Imam Syafi'i, nih ada wanita soleha, akhlaknya baik, cantik, kaya lagi, gadis, mau kau nikah dengan dia?" Kata Imam Syafi'i, "No." Kenapa tak mau? Padahal wanitanya tak ada kekurangan, cantik, soleha, ya kan? Kaya lagi. Padahal Imam Syafi'i kalau maulah dia nikah, perempuan itu sudah siap. Tapi Imam Syafi'i tak mau. Kenapa? Karena ruang di hati Imam Syafi'i sudah tak ada cinta untuk siapapun kecuali untuk Nabi Muhammad dan untuk Allah. Begitu cintanya Imam Syafi'i kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka melahirkan cinta tadi tentu banyak mengagumi dia. Kita mesti tahu dulu dengan orangnya. Makanya ada slogan, tak kenal tanda tak sayang. Tak sayang karena tak cinta. Bagaimana kita akan cinta dengan Nabi Muhammad kalau tak sayang kepada dia? Bagaimana kita akan sayang kepada dia kalau kita tak kenal dengan dia? Inilah momentum Maulid Nabi ini untuk mengenal siapa dia, bagaimana keseharian dia, bagaimana sifat dia, bagaimana tingkah laku dia, bagaimana perjalanan dakwah dia. Inilah momentum untuk mengenal itu semua supaya timbul rasa sayang di hati kepada dia, dan rasa sayang pun akan bertambah menjadi cinta, dan dengan cinta itu juga nanti kita akan dikumpulkan ke dalam surga bersama dia. Amin ya rabbal alamin. Kita tarik sebagai kesimpulan bahwasanya merayakan Maulid Nabi adalah momentum bagi kita untuk mentelaah balik. Ini sifat Nabi, ini perjalanan dakwah Nabi. Kenapa Nabi bisa sukses? Karena dia memiliki akhlak yang mulia. Kalau mau sukses, kalau mau dihargai orang, kalau mau disayangi dan dicintai orang lain, kuncinya ikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja untuk acara kita pada kali ini. Ini kali kedua saya datang di MTS ini. Terima kasih telah mengundang saya. Dan dulu waktu acara Maulid Nabi ya, Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Dulu Isra Mi'raj, sekarang Maulid Nabi. Insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Dan insya Allah saya selalu hadir di sosial media. Kalau anak-anakku sekalian mau menyaksikan dakwah saya, saksikan di YouTube Ustadz Randi Saputra Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Udah gaji Ustadz? Alhamdulillah udah dua kali nerima gaji. Berapa Ustadz? Dapatlah beli cabai, sisanya beli mobil. Dan sekarang lagi, saya tak ada YouTube Ustadz, tak ada paket. Yang paling sering dibuka apa? TikTok. Ada, saya TikTok. Namanya sama, Ustadz Randi Saputra Official. Cari aja lah yang logonya sama di peci ini. Itu dia. Nah, jadi kalau jumpa dengan saya di jalan, memang kalian kalau jumpa, Bu Kepala tadi bilang Ustadz gaul. Memang betul. Saya kalau di luar tak macam Ustadz. Pakai kemeja, buka peci. Ini lipat ke atas. Baru nampak ganteng sedikit kan? Itu dia. Nah, jadi walaupun kita gaul, tapi kita adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Walaupun metal, saya pernah jumpa orang hidungnya pakai subang, telinganya 4 subangnya, macam yang anak pang di lampu merah, macam itulah. Pernah jumpa di Pekanbaru. Tapi dia suka pengajian. Asal ada pengajian maghrib di Pekanbaru itu datang dia. Itu hebatnya. Walaupun casingnya metal, tapi isinya iman. Ini enggak metal enggak jelas. Yang dianut siapa? Yang dicontoh orang Barat. Orang Barat yang tak bersunat itulah yang dijadi panutan. Jadikan Muhammad sebagai panutan. Baik, itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.